Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, yang memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga memudahkan kita untuk menuntut ilmu agama agar kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita semakin baik akhlaknya kepada Allah dan juga kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan urusan-urusan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kebaikan-kebaikan untuk kita dan juga menjadikan kita sebagai kunci kebaikan untuk orang lain. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya menuju jalan yang benar, menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, agar kita semua bisa sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kenikmatan itu bukanlah kenikmatan dunia saja, tetapi juga di sana ada suatu kehidupan di mana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan berbagai macam kenikmatan. Kalau pada hari ini kita merasa dunia itu begitu nikmat, maka ketahuilah bahwasanya surga yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih nikmat. Surga yang diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dibandingkan kenikmatannya dengan apapun yang ada di dunia. Oleh karena itu kita berusaha meniti jalan yang telah dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa sampai tujuan yang telah dicapai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan belajar dari kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, pelajaran untuk orang yang mendengar dan juga untuk orang yang berbicara, yaitu pelajaran untuk para penuntut ilmu dan juga orang yang menjadi guru fi adabil alim wal muta'allim, berkaitan dengan adab para penuntut ilmu dan juga adab sebagai seorang guru. Pada pertemuan yang lalu kita menyebutkan keutamaan ilmu dan juga ulama, ya, dan juga kita sebutkan tentang perbandingan antara orang yang berilmu dengan apa Pak? Dengan ahli ibadah. Ahli ilmu dibandingkan dengan ahli ibadah. Ada beberapa segi yang disebutkan di sana. Kemudian beliau menyebutkan faslun, yaitu pasal ma warada fi fadlil ulama'i innama huwa fi haqqil ulama'il amilin, yaitu pembahasan tentang keutamaan orang-orang yang berilmu. Disebutkan berbagai macam keutamaan untuk orang-orang yang berilmu adalah hak untuk para ulama yang mengamalkan ilmunya. Ya, jadi kalau kita mendengarkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan, penghuni langit, penghuni bumi dan seluruh makhluk yang ada antara langit dan bumi, ya, bersolawat dan mohon ampun untuk orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Maksudnya adalah mengajarkan kebaikan dan juga dia mengamalkan kebaikan tersebut. Bukan orang yang mengajarkan kebaikan, melarang dari keburukan, tetapi dia
bertentangan dengan apa yang dia ucapkan, karena ini akan menjadi wabal, ya, akan menjadi bencana untuk dirinya sendiri. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ada seseorang yang dilemparkan ke neraka, lalu dia menyeret-nyeret ususnya berputar-putar di neraka. Maka dia dikerumuni oleh penghuni neraka dan mereka mengatakan, "Wahai fulan, bukankah engkau dulu adalah orang yang memerintahkan kebaikan kepada kami, melarang keburukan dari kami?" Maka dia mengatakan, "Iya. Akan tetapi aku memerintahkan kebaikan dan aku tidak melakukannya. Aku melarang dari keburukan tetapi justru aku melakukannya." Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun." Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian itu mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la ta'lamun, ma la ta'malun, ya. Dan sungguh besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala jika kalian itu cuma bisa ngomong saja dan tidak mengamalkan apa yang kalian bicarakan. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawab ilmu itu sangatlah berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tanggung jawab ini berat, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang tinggi sekali untuk orang-orang yang mengemban ilmu, ya. Maka kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita sendiri agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesolehan untuk diri kita, kesesuaian antara ucapan dan juga hati kita, kesesuaian antara lisan dan juga amal kita. Dan juga kita doakan guru-guru kita semua, ya. Kita doakan guru-guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan untuk mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah untuk mereka di atas jalan yang benar, sehingga kita nanti bisa bersama-sama merasakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di surga. Jadi saya ulang, keutamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan untuk orang-orang yang berilmu, maksudnya adalah orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Wa'lam anna jami'a ma dzukira min fadilatil ilmi wal ulama'i innama huwa fi haqqil ulama'il 'amilin al abraril muttaqin. Dan ketahuilah bahwasanya semua yang disebutkan dari keutamaan ilmu dan juga orang-orang yang berilmu, sesungguhnya itu adalah hak untuk para ulama yang mengamalkan ilmunya, para ulama yang baik dan juga para ulama yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi bukan ulama yang hanya mengelabuhi masyarakat dengan bibir manisnya. Alladzina qasadu bihi wajhallahil karim, yaitu orang-orang yang memiliki tujuan mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Jadi sering kita mendengarkan di dalam Al-Qur'an itu wajah Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah apa saja, maka dia menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mengarahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia betul-betul mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita misalkan disebutkan mengharapkan wajah manusia. Kenapa kok disebutkan wajah manusia? Ya, karena manusia itu kalau dia menghadapkan wajahnya kepada kita, menunjukkan dia itu ada respect kepada kita nih, ya. Dia itu mungkin ingin memberikan pujian atau memberikan senyuman yang menunjukkan keridhaan dan lain sebagainya. Itu salah satu isyarat dengan wajah. Dan betul-betul punya wajah, dan Allah Subhanahu wa taala Maha
mengetahui apa yang dikerjakan oleh hambanya. Ketika seseorang melakukan suatu amalan, tidak hanya dilihat zahirnya saja, tetapi juga dilihat batinnya juga, ya, dilihat hatinya juga. Maka Allah Subhanahu wa taala melihat hambanya zahir dan juga batin. Maka ketika seseorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui bahwasanya dia sedang diperhatikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga seorang hamba pun mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak peduli dengan wajah manusia, karena pujian manusia itu hanya sementara, tidak bisa memberikan keutamaan untuk kita di akhirat sama sekali, tidak. Ya, yang berguna untuk kita siapa? Pujian siapa? Pujian Allah. Adapun pujian, ya, bahkan pujian istri misalkan, ya, atau pujian teman kita, pujian masyarakat di sekeliling kita, ini tidak berarti apa-apa, ya, ketika kita tidak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau memang kita adalah orang yang baik, kemudian dipuji oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, dan kita diridhai oleh Allah, maka ini adalah suatu kebaikan. Taib. Jadi para ulama yang baik, yang bertakwa kepada Allah, adalah orang-orang yang mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa zulfa ladaihi fi jannatin na'im, dan juga mengharapkan mendapatkan kedudukan yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala, di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Surga itu bertingkat-tingkat, ya Pak, ya. Surga bertingkat-tingkat. Surga itu bertingkat-tingkat. Jadi seseorang ketika dia semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, maka semakin besar nikmat yang dirasakan dari surga Allah Subhanahu wa taala. La man talabahu bisu'i niyatin, bukan orang yang mencari ilmu dengan niat yang buruk, au khubthi tawiyatin, atau jiwa yang buruk. Ya, sebagian orang itu yang disebut dengan orientalis, ya. Jadi orang-orang yang seakan-akan dia itu masuk ke dalam agama Islam, seakan-akan dia itu Islam, bergabung dengan kaum muslimin, belajar ilmu-ilmu yang dipelajari oleh kaum muslimin, menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis, belajar bahasa Arab, sampai di antara mereka ada yang menulis kamus bahasa Arab, ada juga yang sampai menulis indeks hadis, ada juga yang menulis sejarah kaum muslimin, ya, sejarah suatu negara. Ini adalah hasil yang begitu besar, akan tetapi dilakukan oleh orang yang disebut dengan orientalis, orang kafir yang memiliki maksud yang buruk ketika mempelajari agama Islam, yaitu untuk merusak agama Islam dari dalam, ya, merusak agama Islam dari dalam. Oleh karena itu orang-orang yang belajar ilmu dengan niat seperti ini tidak berguna ilmu tersebut untuknya. Auli aghradin dunyawiyah, atau menuntut ilmu hanya karena tujuan duniawi, mendapatkan dari kehidupan dunia saja. Min jahin au malin au mukatharatin fil atba'i wat tullab, yaitu misalkan untuk mendapatkan jabatan, kedudukan, atau untuk mengumpulkan harta benda, atau hanya sekedar memperbanyak pengikut dan juga memperbanyak santri, ya, memperbanyak murid, jamaah, maka ini tidak diperbolehkan. Jadi seseorang belajar atau mengajar yaitu karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai tujuan ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita butuhkan adalah latihan. Kita senantiasa introspeksi diri, melatih diri untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.
Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu rawahu Tirmidzi, Ibnu Majah dan juga yang lainnya, dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu taala dan juga yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talabal ilma liyumariya bihi sufaha." Barang siapa yang menuntut ilmu untuk mendebat orang-orang yang tidak berilmu, ya, untuk mengalahkan mereka. Jadi menuntut ilmu supaya kuat di dalam berhujjah, kuat di dalam berbicara. Au yukathira bihil ulama, atau menyalip ahli ilmu di dalam ilmu. Jadi tujuannya untuk membanggakan diri, aku menang, aku lebih pintar, aku lebih banyak ilmunya, untuk dibanggakan di kalangan ahli ilmu. Au yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi, atau untuk memalingkan wajah-wajah manusia kepadanya. Belajar supaya orang-orang itu lebih banyak lagi yang datang kepadanya. Adkhalahullahu nar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam api neraka. Jadi jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, muallif rahimahullah, penulis di sini di dalam pasal ini menerangkan kepada kita semua untuk senantiasa ikhlas di dalam menuntut ilmu, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu kerusakan hati di dalam niat, yaitu diantaranya di sini disebutkan dalam hadis, yaitu menuntut ilmu untuk berbantah-bantahan supaya menang ketika berdebat, dan juga berbangga-banggaan, pamer, ya, berbangga-bangga di antara ahli ilmu, dan juga untuk memperbanyak pengikut, memperbanyak jamaah, ya. Ini termasuk tujuan-tujuan duniawi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan juga yang lainnya, hadis hasan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ta'allama ilman li ghairillah." Barang siapa yang menuntut ilmu untuk selain Allah Subhanahu wa taala, au arada bihi ghaira wajhillah, atau dengan ilmu tersebut dia menginginkan selain wajah Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak ikhlas karena Allah, falyatabawwa maq'adahu minan nar, hendaklah dia menempatkan tempat duduknya dari api neraka. Yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu agama, ya. Yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu agama. Adapun ilmu dunia, misalkan seseorang belajar tentang menghitung uang, belajar, ini juga apa? Ilmu, ya. Belajar ekonomi. Atau seseorang belajar menjadi tabib, menjadi dokter. Orang belajar untuk membangun sebuah gedung dan ilmu-ilmu dunia yang lainnya, maka tidak termasuk di dalam ilmu agama ini, ya. Adapun ilmu dunia memang dia pelajari supaya nanti dia memiliki jabatan di suatu perusahaan sehingga menentukan gaji yang dia peroleh, atau dia supaya mendapatkan job, ya, mendapatkan customer yang banyak misalkan, ya, mendapatkan pelanggan karena dia bekerja dengan profesional, maka itu pun tidak mengapa. Taib. Jadi yang dimaksud di sini adalah ilmu apa? Ilmu agama, Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal fiqhu fid din, dan juga pemahaman dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Ahmad dan lain sebagainya, dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullah, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah ta'ala, barang siapa yang mempelajari sebuah ilmu dari apa yang seharusnya dicari karena Allah Subhanahu wa ta'ala,
la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya. Tidaklah dia mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan sesuatu dari perbendaharaan dunia. Lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Dia tidak akan mendapatkan aroma surga pada hari kiamat. Ya, barang siapa yang menuntut ilmu dari ilmu yang seharusnya dicari karena wajah Allah, tetapi dia tidak mencarinya kecuali untuk mendapatkan segelintir dari dunia, dia tidak akan mendapatkan aroma surga pada hari kiamat. Seperti yang pernah kita jelaskan, aroma surga, tentang aroma surga ya Pak ya. Seseorang apabila dia mendapatkan aroma surga pada hari kiamat, maka dia akan mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika dia mencium aroma surga, dia memiliki harapan yang besar kalau dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Dan juga dia akan optimis bahwasanya surga itu dekat dan juga sebentar lagi dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surga. Berbeda dengan orang yang mencium aroma api neraka, maka dalam hatinya akan dipenuhi rasa takut, ya, pesimis dia. Waduh, aku kayaknya mau dimasukkan ke neraka, aku tidak akan masuk surga. Kayaknya neraka itu sangat dekat. Sebentar lagi aku diseret ke dalam api neraka. Ya, apalagi disebutkan bahwasanya orang yang menjadi penghuni neraka itu akan dipanggil dan diberi pakaian dari api neraka yang kasar dan juga berbau busuk. Ya, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa mendapatkan aroma surga, kenikmatan yang Allah berikan sebelum masuk ke dalam surga. Taib. Dan mendapatkan aroma surga ini termasuk muqaddimah, pendahuluan, ya, pendahuluan. Jadi nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala ada nikmat yang zahir dan juga ada nikmat yang batin. Kalau dalam Al-Qur'anul Karim kita sering mendengar nikmat-nikmat surga itu nikmat yang zahir ya Pak ya. Nikmat yang zahir. Apa itu? Nikmat yang zahir yaitu buah-buah yang tidak akan terputus oleh musim dan juga tidak akan dihalangi karena itu mungkin orang lain, milik orang lain, atau kita enggak sehat atau apa sehingga kita enggak boleh makan buah tersebut ya Pak ya. Tapi kalau di surga Masya Allah bebas kita mau makan, enggak khawatir apa? Enggak khawatir diare, ya, enggak khawatir nanti pusing, enggak khawatir macam-macam lah, bebas kita. Itu kenikmatan surga. Jadi zahir dan juga pemandangan yang indah, ada pasangan yang cantik dan juga yang ganteng, ada rumah-rumah yang besar, yang indah juga. Ini adalah kenikmatan apa? Zahir. Kenikmatan yang zahir, yang nampak. Dan di sana ada kenikmatan yang batin, ya, kenikmatan yang tidak terlihat, yang ada di dalam jiwa kita, ketentraman, dikarenakan kita memiliki orang-orang yang baik di sekitar kita. Tidak ada ucapan yang keras, orang berantem bentak-bentak gak ada, sehingga hati kita apa? Hati kita tenang. Dan juga dicabut rasa ghil, yaitu kebencian, kedengkian dan juga dendam, dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga rasa bosan, kesedihan itu tidak ada dalam hati kita. Jadi zahir dan juga batin Allah Subhanahu wa ta'ala berikan untuk penghuni surga. Sebelum masuk surga ada yang zahir, ada yang batin juga. Zahir yaitu kita diberikan pakaian. Manusia yang pertama kali diberi pakaian siapa? Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim. Kemudian umat-umat yang lainnya diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu pakaian penghuni surga berbeda dengan pakaian penghuni neraka. Dikasih mahkota juga, ya, mahkota dari surga, dan bisa minum dari telaga. Ini nikmat yang zahir. Nikmat yang batin tadi kita sebutkan, yaitu dia mencium aroma surga, ya, mencium aroma surga yang mendatangkan ketenangan untuknya dan diampuni oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Baik. Kemudian yang berikutnya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwalan nasi yuqda alaihi. Sesungguhnya manusia yang pertama kali diadili yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Disebutkan tiga, ya, disebutkan tiga, tapi di sini disebutkan satu saja. Tiga itu kira-kira apa, Pak? Apa satu? Orang yang pertama mati syahid, ya, orang yang mati syahid. Yang kedua, orang yang dermawan, ya, orang yang dermawan. Orang yang ketiga, orang yang membaca Al-Quran dan juga mempelajari ilmu. Orang yang mati syahid, rajulun ustusyhida, ya. Jadi pertama kali yang diadili atau yang dinyalakan api neraka untuk mereka pertama kali. Yang pertama adalah orang yang mati syahid. Secara zahir dia ikut di medan pertempuran bersama kaum muslimin melawan orang-orang musyrikin. Secara zahir dia termasuk bagian dari Islam. Dia berperang untuk membela kaum muslimin secara zahir. Maka dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan untuknya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, ya. Nikmat dia itu diberi kekuatan oleh Allah, diberi perlengkapan perang oleh Allah, kesempatan untuk mengikuti berjihad fi sabilillah sampai dia mati. Kemudian Allah mengatakan untuk apa nikmat-nikmat tersebut? Dia mengatakan apa? Aku gunakan untuk berjuang di jalanmu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kadzabta, kamu bohong, walakinnaka qatalta liyuqal jari, akan tapi kamu itu berjuang, ya, berperang supaya kamu mendapatkan gelar apa? Pemberani atau gelar pahlawan, ya. Jadi ini gelar-gelar duniawi yang dikatakan oleh manusia. Boleh enggak kita memberikan gelar? Boleh-boleh saja. Tetapi yang kalau gelar tersebut menjadi tujuan, ini yang bermasalah. Ini yang tidak diperbolehkan. Kalau kita memberikan sifat kepada seorang, dia itu pemberani, dia itu dermawan, boleh saja, tidak masalah, ya. Tetapi orang yang bersangkutan tidak boleh menjadikannya sebagai tujuan untuk mendapatkan gelar pemberani dan lain sebagainya. Maka diperintahkan untuk diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Wajahnya, ya, wajahnya di bawah, di lantai, di tanah, dan dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi dua penghinaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala nanti kita sebutkan. Yang kedua yaitu seseorang yang diberikan berbagai macam harta. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kelapangan di dunia, dia punya apa saja. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan nikmat-nikmat tersebut kepadanya. Kamu punya ini, kamu punya itu, kamu gunakan untuk apa? Dia pun mengatakan, tidaklah suatu jalan yang engkau ingin untuk diinfaki di jalan tersebut, maka aku infak di jalan tersebut, ya, diberi nafkah, ya, pembiayaan. Maka dia itu rajin berinfak. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kadzabta, kamu bohong, kamu bukan berinfak karena aku, liyuqal annaka jawad, tapi kamu berinfak itu supaya disebut sebagai orang yang dermawan. Faqad qila, dan kamu sudah diberi gelar seperti itu, ya. Fa umira bihi fasuhiba ala wajhi thumma ulqiya finnar, maka diperintahkan kemudian diseret wajahnya dan dilemparkan ke dalam api neraka. Itu yang kedua. Jadi orang yang rajin berinfak akan tetapi tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, apa yang ketiga, Pak? Ini yang ketiga nih di sini. Wa rajulun ta'allamal ilma, yaitu seseorang yang mempelajari ilmu, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Mempelajari ilmu
dan mengajarkannya, wa qara'al Qur'an dan membaca Al-Qur'an, fa utiya bihi dia dibawa, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diadili, fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, dia pun mengakuinya, mengetahuinya. Qala fama amilta fiha, Allah menanyakan nikmat-nikmat tersebut, apa yang telah engkau gunakan pada nikmat-nikmat itu? Qala ta'allamtu fikal ilma. Ya, mungkin seseorang ini diberikan kesempatan, diberikan kecerdasan, diberikan modal, kemudahan untuk mendapatkan guru, ya. Maka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu gunakan untuk apa nikmat-nikmat tersebut? Dia mengatakan, ta'allamtu fikal ilma. Aku belajar ilmu karenamu ya Allah. Wa 'allamtuhu, dan juga aku mengajarkannya. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku membaca Al-Qur'an karenamu ya Allah. Allah mengatakan, kadzabta, kamu dusta, kamu bohong, ya. Jadi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya zahirnya saja, bukan cuma amalnya saja, tetapi apa? Tetapi hati juga. Kadzabta walakin ta'allamta liyuqal alimun, akan tetapi kamu mempelajari ilmu agar disebut sebagai alim. Wa qara'ta liyuqal qari'un, dan engkau membaca Al-Qur'an agar engkau mendapatkan gelar qari'. Faqad qila, dan sudah mendapatkan gelar tersebut, sudah dikatakan. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi, kemudian dia diperintahkan untuk diseret di atas wajahnya, hatta ulqiya finnar, sampai dilemparkan ke dalam api neraka. Akhrajahu Muslim wan Nasa'i, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan dua kehinaan untuk orang tersebut, atau beberapa kehinaan. Yang pertama, dia itu orang yang pertama kali dinyalakan api neraka, ya. Orang yang pertama kali dinyalakan api neraka, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Yang kedua, dia diseret, mukanya itu di bawah. Mukanya itu di bawah. Maka ini termasuk al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalnya. Ketika wajahnya seharusnya dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh amalnya, tetapi wajahnya bukan dihadapkan kepada Allah, tapi dihadapkan kepada manusia untuk mendapatkan pujian-pujaan dari manusia. Taib. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam kehinaan tersebut untuknya. Dan hadis-hadis seperti ini jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya agar kita mengikhlaskan setiap ibadah yang kita lakukan, yang diperintahkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhlas itu dibutuhkan bukan di awal kita belajar saja, ya, di awal kita mulai ngaji, di awal mulai kita berhijrah, tidak. Tetapi ikhlas ini terus menerus dan butuh dijaga terus menerus, dan keikhlasan ini bisa berubah. Mungkin di awal dia belajar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi di tengah-tengah belajar mungkin saja tidak ikhlas. Seperti seseorang yang sholat, ketika di awal sholat mungkin dia ikhlas karena Allah, Allahu Akbar, ikhlas karena Allah. Tetapi di tengah-tengah dia sholat dimasuki oleh riya, ya, dimasuki oleh rasa ingin dilihat, dipuji oleh orang lain. Atau di akhir selesai dia ibadah melakukan sum'ah, menceritakan ibadahnya kepada orang lain untuk mendapatkan pujian, ya. Jadi ikhlas ini diperlukan terus menerus di awal, atau ketika melakukan, atau juga setelah kita mengerjakannya. Kalau sudah kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menjaganya karena Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Jadi saya ulang, hadis seperti ini bukan untuk mengendurkan semangat kita di dalam beribadah kepada Allah, tetapi untuk membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran riya. Kemudian disebutkan dari Hammad bin Salamah ibn Harith Hammad bin Salamah man talabal ilma li ghairillahi mukira bihi. Man talabal ilma li ghairillahi ta'ala mukira bihi. Barang siapa yang mencari man talabal hadis barang siapa yang mencari hadis, mempelajari hadis bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membuat makar dengan ilmunya tersebut untuk orang tadi ya. Jadi seseorang yang mempelajari hadis di masa itu ya, menjadi ilmu yang sangat luar biasa. Orang yang menjadi ahli hadis maka akan dimuliakan. Banyak sekali muridnya, wajah-wajah manusia akan menghadapnya. Banyak orang yang berdatangan dari berbagai macam penjuru dunia datang kepadanya untuk mendapatkan hadis yang dia hafal. Maka kalau seseorang mencari hadis hanya sekedar supaya dia terkenal, agar dia mendapatkan para pengikut yang banyak, silih berganti orang berdatangan kepadanya, maka di sini beliau mengatakan man talabal haditsa li ghairillahi ta'ala mukira bihi. Barang siapa yang mencari hadis untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membuat makar untuknya. Apa itu makar? Yaitu Allah Subhanahu wa taala menyiapkan hukuman untuknya dari arah yang tidak dia ketahui. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan hukuman untuknya tetapi dia tidak mengetahui. Tiba-tiba dia mendapatkan sesuatu kesusahan, suatu musibah. Untung kalau musibah tersebut didapatkan di dunia. Karena hukuman di dunia, musibah di dunia untuk menggugurkan dosa seorang manusia. Yang lebih bahaya yaitu makar ini ternyata dalam urusan agama, ketaatannya dicabut sedikit demi sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasannya juga dicabut sedikit demi sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak merasa. Ya, samar-samar hal ini. Dan juga ilmunya juga sedikit demi sedikit yang asalnya bermanfaat untuknya menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Taib. Ini makar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu penting sekali bagi kita semua untuk mempelajari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa an Bishr ibn Harith, beliau menyebutkan yaitu athar Israiliyat ya, athar Israiliyat. Auhallahu ila Dawud, Allah memberi wahyu kepada Nabi Dawud. Ya, ini bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi ini adalah athar Israiliyat. La taj'al baini wa bainaka aliman maftuna. Janganlah engkau menjadikan antara aku dan antara kamu seorang ahli ilmu yang terfitnah dengan ilmunya untuk mencari kedudukan, untuk mencari jabatan, untuk mencari dunia. Fayasuddaka bisyakkihi an mahabbati, maka keraguan-raguannya itu akan menghalangimu dari cinta kepadaku atau dari cintaku kepadamu. Baik. Jadi orang alim tetapi terfitnah, ya terfitnah dengan apa? Dengan syahwat dan juga syubhat. Dengan syahwat dan juga dengan syubhat. Syahwat duniawi, syubhat kerancuan di dalam ilmunya tersebut. Salah satunya adalah apa? Keraguan-raguan. Dia punya ilmu tapi ternyata dia membawa keraguan-raguan yang besar. Sehingga orang-orang yang mungkin belajar darinya itu penuh dengan apa? Penuh dengan keraguan-raguan di dalam agama Islam. Betul enggak ya? Betul enggak ya? Ya. Maka ini bisa menghalangi kita dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala.
ulaika qutta'ut tariq an ibadi. Mereka itu adalah para penyamun, para perampok ala ibadi, atas hamba-hambaku, ya. Jadi seorang alim, orang yang berilmu tetapi terfitnah dengan kehidupan dunia, disamakan dengan qutta'ut tariq, orang yang mengambil harta milik orang lain. Adapun alim, orang yang mengambil agama, orang yang mengambil akidah dari orang lain, orang yang mengambil cinta Allah Subhanahu wa taala dari orang lain. Taib. Ini beberapa dalil yang disebutkan oleh Ibnu Jama' rahimahullahu taala tentang orang yang mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ilmu adalah para ulama al-amilun, para ulama yang mengamalkan ilmunya, yang mengikuti ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan kepada kita semua, tujuan kita dalam belajar dan juga mengajarkan ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian pada bab berikutnya, al-babu tsani, bab yang kedua, fi adabil alimi fi nafsihi wa mura'ati talibihi wa darsihi, yaitu adab orang yang berilmu dalam dirinya pribadi, orang yang berilmu ini Pak ya. Jadi kita tempatkan diri kita ini bagaimana kalau kita sebagai orang yang berilmu, ya, dan juga memperhatikan para pelajarnya dan juga memperhatikan pelajaran untuk mereka. Wa fihi thalathatu fusul, ada 3 pasal di dalamnya. Pasal yang pertama, fi adabihi fi nafsihi, yaitu adab-adab seorang alim untuk dirinya sendiri. Baik, kita azan dulu Pak, silahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu alla ilaha illallah, ashhadu alla ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah.
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Pasal yang pertama, fi adabihi fi nafsihi, yaitu tentang adab-adabnya terhadap dirinya sendiri, pada dirinya sendiri. Wa huwa 12 naw'an, ada 12 macam. An-naw'ul awwalu, yang pertama, dawamu muraqabatillahi ta'ala fi sirri wal alan, yaitu senantiasa muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi sendirian ataupun ketika bersama dengan masyarakat. Muraqabah adalah salah satu bentuk akhlak yang mulia dalam diri seseorang dan termasuk adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana orang yang memiliki sikap muraqabah ini menunjukkan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan dia itu kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal sifat-sifat Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihatnya, sehingga dia senantiasa waspada karena dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengetahui bahwasanya sebelum dia melihat sesuatu yang haram, Allah Subhanahu wa ta'ala melihatnya terlebih dahulu. Dan dia tahu ketika dia melakukan sesuatu yang haram, Allah Subhanahu wa ta'ala melihatnya ketika dia melakukannya. Demikian juga orang yang muraqabah, dia mengenal bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar, sehingga apa yang dia ucapkan senantiasa dia perhatikan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mendengarnya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memerintahkan malaikat untuk mencatatnya, dan pada suatu saat nanti setiap apa yang dikatakan oleh seorang hamba itu akan ditunjukkan kepadanya. Bisa jadi ucapannya itu bisa membawa kepada surga atau juga bisa membawa kepada neraka. Itulah orang yang memiliki sifat muraqabah, ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya melihat seperti yang tadi kita sebutkan, tidak hanya melihat yang zahir saja, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala melihat juga apa? Yang batin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin, ya, yang mengetahui kondisimu ketika engkau berdiri dan juga berganti posisimu bersama orang-orang yang sujud, ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kondisi kita ketika beribadah kepada Allah, ketika salat, kita berdiri, kita ruku', kita sujud, kita duduk. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya, mengetahui pergerakan kita dan juga mengetahui isi hati kita. Dan muraqabah ini seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril, fa akhbirni 'anil ihsan, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Beliau mengatakan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu,
yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah. Jadi dari awal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seakan-akan engkau melihat Allah. Kenapa? Karena memang manusia itu tidak akan bisa melihat Allah di dunia ini. Ya. Maka beliau mengatakan ka'annaka, seakan-akan. Fa illam takun tarahu, maka pilihan yang kedua, kalau kamu tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka. Yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kita. Jadi orang yang memiliki ihsan dan juga muraqabah, yaitu dia merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam seluruh ibadahnya. Ketika dia salat, ketika dia membaca Al-Qur'an, ketika dia berzikir, ketika dia berinfak dan melakukan ibadah-ibadah apapun, senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal muhafadzatu ala khaufihi fi jami'i harakatihi wa sakanatihi, dan menjaga rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap gerakan kita dan juga diamnya kita, ya. Pada setiap gerakan kita ataupun atau diamnya kita diiringi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqwalihi wa af'alihi, demikian juga ucapan kita dan perbuatan kita. Fa innahu aminun ala ma udi'a minal ulum wa ma muniha minal hawasi wal fuhum, ya. Sesungguhnya dia itu adalah orang yang diberikan kepercayaan amin, orang yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipercaya untuk mengemban ilmu, ya, disimpan ilmu itu di dalam dirinya. Ilmu disimpan di dalam dirinya dan dia diberikan panca indera dan juga pemahaman yang baik, sehingga seseorang itu bisa menelaah, bisa meneliti, bisa menalar sesuatu, bisa memahami sesuatu dengan baik. Ini semua adalah apa? Rizki dari Allah Subhanahu wa taala, amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seseorang menyadari bahwasanya kemampuan dia di dalam berfikir, kemampuan dia dalam menghafal sesuatu dan memahami sesuatu dengan baik, kalau dia memahami ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka tentu dia akan merasa senantiasa diawasi ketika dia menuntut ilmu, ketika dia mengajarkan ilmu, dan juga dia berusaha mengikhlaskan dalam segala kegiatannya tadi. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya, beliau di sini Ibnu Jamaah menyebutkan ayat, ya, menyebutkan ayat yang menguatkan tentang apa yang beliau jelaskan tadi, yaitu dalam surat Al-Anfal ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war-rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah. Mengkhianati Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepercayaan kepada kita, dan juga jangan mengkhianati Rasulullah. Wa takhunu amanatikum, dan janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah untuk kalian. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahuinya. Jadi beliau menyebutkan ayat ini. Apa kaitan ayat ini dengan apa yang disebutkan oleh beliau tadi, yaitu tentang khianat, ya, tentang khianat. Nikmat seluruh tubuh kita ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah, berarti kita telah apa? Berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangan misalkan, ya, tangan kita itu berharga. Berharga atau enggak, Pak? Berharga, jelas sangat berharga. Tangan itu seandainya terpotong tanpa sengaja, ya, misalkan, maka dia akan mendapatkan ganti diat nilainya sekitar 50 ekor unta. 50 ekor unta. Karena dia tangannya bukan tangan yang jahat, dia amanah,
tidak mencuri, ya, tidak melakukan suatu kejahatan, sehingga ketika cedera tangannya mungkin dipukul oleh orang lain atau kena serangan oleh orang lain, maka orang yang menyerang tadi dikenakan diat namanya, kurang lebih denda lah gitu ya gampangnya. Nilainya berapa? 50 ekor unta. Anggap saja kalau 1 ekor unta itu harganya 30 juta misalkan, maka nilainya 1,5 dikasihkan sebagai santunan untuk orang tersebut yang tangannya hilang, ya, sengaja atau tidak sengaja. Kalau sengaja bisa, yang melakukan bisa dipotong juga tangannya. Kalau tidak sengaja maka membayar apa? Membayar diat ini ya. Tapi ketika seseorang itu khianat, tidak menggunakan tangannya dengan baik, digunakan untuk mencuri, mengambil harta milik orang lain, ya, sudah, berarti dia bukan orang yang amanah, tetapi adalah orang yang khianat. Tangannya ini tidak bernilai lagi, maka dipotong tangannya. Dalam hukum Islam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima nakala kasaban minallah. Orang yang mencuri, laki-laki dan juga perempuan, ya, laki-laki dan perempuan, potonglah tangan keduanya. Potonglah tangan keduanya, dipotong ini. Berapa nilainya? Rubu' dinar, 1/4 dinar. 1 dinar itu anggap saja 4 juta. Jadi kalau seseorang mencuri 1 juta saja, ya, atau 1,5 juta misalkan ya, 1,5 juta dia curi, dipotong tangannya. Padahal tadi kalau tangannya ini tangan yang amanah, nilainya berapa? 1,5 M. 1,5 M. Tapi ketika dia mencuri 1,5 juta, nggak ada nilainya tangannya ini, ya. Jadi itu jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seperti itu agar kita menyadari bahwasanya ini nikmat yang besar, harus kita gunakan sesuai dengan apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Taib, nanti kita lanjutkan setelah salat Isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya shalah, hayya falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Istawu, istaqimu, i'tadilu. Safnya diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر
هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيكون ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tadi kita menyebutkan tentang amanah, ya, yaitu hubungan ayat dengan apa yang dijelaskan oleh penulis firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Khianat adalah sifat orang munafik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayatul munafiqi thalathun. Tanda-tanda kemunafikan itu ada 3. Yaitu idza haddatsa kadzaba. Jika berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khana. Kalau dia dipercaya dia berkhianat. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berkhianat. Dan pengkhianatan yang paling besar adalah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sebutkan bahwasanya tubuh kita semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita nikmat dari Allah. Masa muda kita nikmat dari Allah. Kesehatan kita nikmat dari Allah. Waktu luang kita nikmat dari Allah, ya. Dan juga kecerdasan kita, kemampuan kita dalam berfikir, kemampuan kita dalam menghafal, dan juga kemampuan di dalam memahami untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang menghafalkan suatu ilmu, memahami suatu ilmu, ini juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ini seharusnya bisa mengantarkan seseorang dalam kebaikan. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah akan jadikan dia faqih di dalam agama. Akan tetapi faqih dalam agama yang dimaksud oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya faqih dalam ilmu saja, tetapi juga dia harus mengamalkannya, mengikuti pemahaman yang baik tersebut dalam urusan agama. Karena kalau tidak seperti itu, berarti dia telah mengkhianati nikmat tersebut, ya. Dia telah mengkhianati nikmat tersebut. Maka tadi beliau mengatakan apa? Saya ulang, ya. Menjaga rasa takut dalam setiap gerakan dan juga diamnya, ucapan dan perbuatannya, karena sesungguhnya dia adalah orang yang diberi amanah, dipercaya terhadap apa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, yang berupa ilmu dan apa yang telah Allah berikan kepadanya, yaitu dari panca indera dan juga pemahaman, ya. Ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seseorang tidak ikhlas di dalam ilmu yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala, kalau seseorang tidak menggunakan panca inderanya dan juga pemahaman dengan baik, maka dia telah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disebutkan dalam ayat yang kedua, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat itu terdapat petunjuk dan juga cahaya. Yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu, yang digunakan oleh para nabi untuk memutuskan suatu perkara. Dan nabi ini adalah orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk terhadap petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam kitab Taurat. Lilladzina hadu warrabbaniyuna wal ahbaru bimastuhfidhu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada. Para nabi tersebut
berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang Yahudi dan juga Rabbaniyun wal ahbar, ya. Yaitu karena mereka diperintahkan untuk menjaga, untuk menghafalkan atau untuk menjaga dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka pun menjadi saksi akan hal itu. Ya, inilah perbedaan Al-Qur'an dengan kitab-kitab sebelumnya. Seperti yang sudah pernah kita jelaskan, kalau Al-Qur'anul Karim yang menjamin penjagaannya adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Adapun kitab-kitab sebelum Al-Qur'an, Taurat dan juga yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala serahkan penjagaannya kepada siapa? Kepada orang Yahudi ataupun para pengikut kitab tersebut. Mereka diperintahkan untuk jaga itu. Dan jaga itu memiliki dua pemahaman, yaitu menjaga dengan membacanya, dengan mengilmuinya, dan menjaga dengan apa? Mengamalkannya. Karena apabila hanya diilmui saja, dihafalkan saja, tanpa diamalkan, ini tidak bisa disebut dengan apa? Menjaga. Ini namanya apa? Menyia-nyiakan. Seperti orang yang mengetahui hukum sholat itu adalah wajib, tetapi dia tidak mengerjakan sholat, disebut sebagai orang-orang yang menjaga sholat atau menyia-nyiakan sholat. Menyia-nyiakan sholat, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan hafidhu 'ala sholawat, jagalah sholat, bukan cuma diilmui saja tetapi diamalkan. Demikian juga orang-orang yang menghafalkan Al-Qur'anul Karim, bagus sudah menghafal Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an, tetapi perlu mengamalkan apa? Mengamalkan Al-Qur'an agar bisa disebut sebagai orang yang menjaga Al-Qur'anul Karim. Baik. Disebutkan dalam At-Tahrir wa Tanwir dari Abul Hasan Ibnu Muntab, beliau mengatakan, kuntu inda Ismail yauman fasu'ila, aku di sisi Ismail pada suatu hari, kemudian ditanya, lima jazat tabdilu ala ahli Taurati walam yajuz ala ahli Al-Quran. Kenapa kok bisa perubahan itu terjadi pada ahlut Taurah, orang-orang yang diberi Taurat, dan tidak terjadi pada orang-orang yang diberi Al-Quran? Maka beliau mengatakan, li'annallaha qala fi ahli Taurat, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang ahli Taurat, bimastuhfidhu min kitabillah fawakalal hifdha ilaihim, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala mewakilkan penjagaan kitab itu kepada mereka, bukan Allah yang menjamin penjagaannya. Wa qala fil Qur'an, adapun dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikr dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaganya. Fata'ahhadallahu bihifdhihi, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin menjaganya, ya. Maka falam yajuzit tabdilu ala ahli Al-Quran, maka tidak akan terjadi apa? Perubahan di dalam Al-Quranul Karim kepada orang-orang yang diberikan Al-Quranul Karim. Jadi ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga kitab suci secara ilmu dan juga amalan adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala takhshawun nas wakhshawun, janganlah kalian takut kepada manusia, tapi takutlah kepadaku. Apa kaitannya rasa takut ini dengan perintah menjaga kitab suci? Kebanyakan orang-orang yang meninggalkan amalan kitab suci itu dikarenakan apa? Dikarenakan takut kepada manusia, malu, takut inilah, takut itulah. Akhirnya mereka tidak menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk menjalankan kitab suci, perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitab suci itu butuh syaja'ah. Butuh apa? Keberanian, ya. Jadi orang-orang yang memperjuangkan Islam, menyuarakan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang berani, karena banyak resikonya. Sebagaimana Nabi SAW ketika mendakwahkan tauhid, itu perintah Allah,
hukum Allah yang paling mulia dalam Al-Qur'anul Karim adalah tauhid. Maka beliau menerima resikonya, dimusuhi, diusir, disakiti, diganggu, ingin dibunuh. Ya. Jadi penuh dengan resiko, Pak. Jadi butuh syaja'ah, butuh keberanian untuk menjaga kitabullah dan juga untuk menjaga kitabullah. Seseorang misalkan pelajar habis waktunya untuk menghafalkan Al-Qur'an, muraja' Al-Qur'an, membaca kitab yang menjelaskan Al-Qur'an dan lain sebagainya, habis waktunya. Di mana teman-temannya yang lain mungkin mereka bersenang-senang, ya, suka liburan ke sana, liburan ke sini, gerombolan ke sana, gerombolan ke sini, main apa, ya, dan lain sebagainya, dengan berbagai macam permainan, menghabiskan waktunya. Tetapi sebagian orang habis waktunya bersama kitabullah, ilman wa amalan, baik itu berupa ilmu atau berupa apa? Berupa amalan. Fala takhshawun nasa wakhshawun, enggak usah takut kepada manusia, tapi takutlah kepadaku. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, dan janganlah kalian menjual atau membeli ayat-ayatku, janganlah kalian membeli harga yang sedikit dengan ayat-ayatku, yaitu artinya menggantikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan kepentingan dunia. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, laisal ilmu ma hufidha, al ilmu ma nafa'. Ilmu itu bukanlah yang dihafal saja, ya. Ilmu itu bukanlah dihafal. Beliau bukan mengingkari hafalan ilmu, tetapi beliau ingin menjelaskan hakikat ilmu yang dimiliki oleh seseorang. Ilmu itu seharusnya bagaimana. Beliau tidak mengingkari orang itu menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis, menghafalkan ilmu-ilmu yang dijelaskan oleh para ulama, ya. Tetapi beliau ingin menunjukkan kepada kita semua hakikat ilmu yang paling berguna untuk manusia itu bagaimana. Al-ilmu ma nafa'. Ilmu adalah ilmu yang berguna, yang menanamkan rasa takut kepada Allah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan dia menyempurnakan akhlaknya, menyempurnakan ibadahnya, dan juga memperbaiki akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini masih ada beberapa lagi yang lainnya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya, ya. Kalau ada pertanyaan silakan, Pak. Gak ada pertanyaan? Berarti insya Allah jelas, ya. Taib. Apa yang tadi kita pelajari, yaitu tentang apa tadi, Pak? Tentang mengamalkan ilmu, ya. Mengamalkan ilmu. Orang yang berilmu, yang mendapatkan pujian dan mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga hadis adalah orang yang beramal, ya, mengamalkan sesuai dengan ilmunya. Bahkan kalau dia melanggar, menyelisihi ilmunya, maka dia terancam ke dalam api neraka, sebagai hadis yang tadi kita sebutkan. Kemudian kita masuk dalam pembahasan adab, ya. Adab dalam diri yang pertama tadi apa? Muraqabah. Apa, Pak? Muraqabah, yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang alim atau juga seorang penuntut ilmu harus senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya itu adalah amanah. Kecerdasannya juga amanah. Kemampuannya untuk berfikir dan juga memahami amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka amanah dari Allah ini jangan dikhianati. Allah Subhanahu wa taala tidak suka, dan Allah melarang kita kaum muslimin untuk berkhianat. Seluruh nikmat yang ada dalam tubuh kita ini adalah apa? Amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ayatnya yang tadi kita sebutkan, ayat yang lain, kita diperintahkan untuk menjaga apa? Kitab suci kita. Sebagaimana orang Yahudi, orang Nasara, ya, diperintahkan untuk menjaga kitab sucinya dengan apa tadi?
Menjaga dengan apa? Menghafal atau dengan mengamalkannya, ya, ilman wa amalan, secara ilmu dan juga secara amalan. Taib. Wallahu a'lam bissawab. Kalau tidak ada pertanyaan kita tutup. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita semua dalam keimanan dan juga amal soleh, dan memberikan kesempatan untuk kita agar kita bisa menambah amal soleh kita, meninggikan derajat kita, dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.